Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu dosen, Ibu Maulina Rahayu MPD, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Lucy Astuti dari kelas RA3 Prodi PGSD. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan dari salah satu materi yang sudah saya pelajari. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara sebagai bagian dari tugas UAS di MK Bahasa Indonesia. Oke, baik, kita langsung saja masuk ke inti materinya. Jadi, inti materinya itu, keterampilan berbicara itu adalah kemampuan seseorang dalam menyampaikan pikiran, ide, perasaan secara lisan dengan cara yang jelas, efektif, dan dapat dipahami oleh pendengar. Oke, baik, maksudnya berarti keterampilan berbicara itu kemampuan kita untuk apa? Untuk menyampaikan ide, menyampaikan informasi, menyampaikan pikiran, menyampaikan pendapat secara langsung lewat kata-kata, secara langsung lewat lisan kita. Nah, berarti di keterampilan berbicara ini berarti kita itu berbicaranya dengan cara yang jelas dan tentunya mudah dipahami oleh pendengar. Nah, selanjutnya itu ada tujuannya. Nah, tujuannya itu yang pertama menyampaikan pesan secara efektif. Nah, maksudnya di sini itu berarti apa yang kita ucapkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita utarakan itu bisa langsung dipahami oleh pendengar tanpa bikin mereka itu bingung. Nah, jadi adanya keterampilan berbicara ini berarti cara kita menyampaikan pesannya itu secara efektif. Nah, yang selanjutnya itu bisa mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Nah, artinya berarti di keterampilan berbicara ini tentunya kita bisa membuat orang lain itu percaya atau setuju dengan pendapat kita, dengan apa yang kita bicarakan. Gitu. Terakhir itu ada membangun hubungan interpersonal. Nah, maksud di sini tuh berarti di keterampilan berbicara ini bisa membangun hubungan kita itu hubungan interpersonal, menjaga komunikasi yang baik dengan orang lain. Selanjutnya itu ada pentingnya keterampilan berbicara. Nah, yang pertama ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan dunia kerja. Nah, maksudnya di sini tuh berarti keterampilan berbicara ini emang penting karena kita pakainya itu hampir setiap hari kita dalam kehidupan sehari-hari, ngobrol sama teman, sama tetangga, sama keluarga, dalam pendidikan saat di sekolah, di kelas, di kampus, dan di dunia kerja saat kita bekerja. Jadi semuanya itu butuh komunikasi lisannya yang jelas. Nah, yang selanjutnya itu ada membantu membangun kepercayaan diri. Nah, maksudnya di sini itu berarti dengan adanya keterampilan berbicara ini, kalau misalnya kita itu terbiasa berbicara di depan orang atau bisa menyampaikan pendapat kita itu dengan baik, nah berarti bisa membantu kita itu membangun kepercayaan diri kita lewat berbicara itu. Selanjutnya itu ada meningkatkan kemampuan persuasi. Nah, maksud di sini itu berarti keterampilan berbicara ini bisa membuat kita itu lebih mudah dalam meyakinkan orang lain. Nah, kalau misalnya cara ngomong kita itu meyakinkan, nah otomatis orang lain atau orang yang mendengarnya itu kan akan bisa tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Nah, yang terakhir itu alat komunikasi utama dalam presentasi, wawancara, diskusi, dan negosiasi. Nah, berarti tentunya penting banget di keterampilan berbicara ini dalam situasi formal seperti 4 alat komunikasi ini. Karena lewat cara kita berbicara itu orang lain itu bisa menilai kemampuan kita, kepribadian kita, dan cara berpikir kita. Nah, makanya penting banget untuk kita itu bisa menyampaikan idenya, menyampaikan informasinya itu dengan jelas lewat keterampilan berbicara ini. Oke, selanjutnya itu ada unsur-unsur dalam berbicara. Nah, yang pertama itu ada isi atau pesan. Nah, maksudnya di sini tuh berarti isi atau pesan apa yang akan kita sampaikan kepada si pendengar, kepada si audiens. Misalnya informasi, ide, perasaan, pendapat. Nah, jadi sebelum kita berbicara itu, kita itu harus tahu dulu apa inti dari apa yang akan kita sampaikan kepada si pendengar. Agar apa? Agar si pendengarnya itu bisa mengerti dengan jelas dengan apa yang kita sedang bicarakan. Nah, yang kedua, bahasa. Nah, maksud bahasa di sini itu adalah kata-kata atau cara kita untuk menyampaikan pesannya itu. Nah, bahasa di sini tuh bahasa yang harus mudah dimengerti oleh si pendengarnya dan harus disesuaikan dengan situasinya. Misalnya kita lagi di acara resmi nih, berarti kita harus menggunakan bahasanya itu bahasa formal. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita lagi di acara biasa, di kegiatan biasa sama temen, nah berarti itu dengan bahasa yang santai, bahasa yang non formal. Yang ketiga itu ada suara. Nah, suara di sini tuh mencakup bagaimana kita itu mengucapkan kata-katanya dengan intonasi, dengan volume, dengan kecepatan berbicaranya. Nah, dengan suara yang jelas, suara yang tidak terlalu cepat atau pelan, itu akan membuat pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan membuat si pendengarnya itu tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Nah, yang selanjutnya itu ada bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh di sini tuh maksudnya adalah gerakan tubuh kita, ekspresi wajah kita, gerakan tangan kita saat kita berbicara. Nah, bahasa tubuh yang tepat ini bisa memperkuat pesan yang kita sampaikannya itu menunjukkan kepercayaan diri kita. Nah, yang selanjutnya itu ada konteks. Nah, maksud konteks di sini itu adalah situasi atau kondisi saat kita berbicara, tempat kita saat berbicara, waktu, dan siapa yang mendengarkan kita berbicara. Nah,
dengan memahami konteks ini itu bisa membantu kita menyesuaikan cara berbicara kita agar pesannya itu bisa diterima dengan baik dan tidak disalahpahami oleh pendengar. Oke, selanjutnya itu ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Nah, yang pertama itu berbicara interpersonal. Nah, maksud di sini tuh berarti keterampilan berbicara dalam percakapan sehari-hari, ngobrol sama teman, sama keluarga, sama rekan kerja. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu bisa untuk membangun hubungan, saling mengerti, atau hanya sekedar tukar cerita. Nah, yang penting dalam berbicara interpersonal ini adalah kuncinya saling mendengarkan dan saling respon. Nah, selanjutnya berbicara di depan umum. Nah, maksud berbicara di depan umum ini di sini tuh berarti keterampilan berbicara yang dilakukan di depan banyak orang, di depan umum, kayak misalnya presentasi, pidato, atau MC gitu. Jadi di sini tuh kita harus bisa menyampaikan pesannya ini dengan jelas, percaya diri, menarik. Nah, supaya apa? Supaya audiens pun tertarik dan paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya itu ada diskusi atau debat. Nah, diskusi itu adalah bertukar pikiran atau pendapat secara kelompok untuk mencari solusi, untuk mencari pemahaman bersama. Nah, debat itu adalah kayak lebih ke adu argumen. Nah, biasanya di debat ini dua pihak ini saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi dalam keduanya ini, dalam diskusi atau debat ini, kita itu harus bisa menyampaikan pendapatnya itu dengan logis dan tetap menghargai lawan bicara kita. Selanjutnya ada wawancara. Nah, wawancara di sini itu berarti keterampilan yang dipakai saat kita melakukan atau menjawab pertanyaan dalam suatu wawancara. Nah, baik sebagai pewawancara maupun yang diwawancarai, kita itu harus bisa menjawabnya dengan jelas, dengan sopan, dengan relevan. Nah, di sisi lain juga, kalau jadi pewawancara, kita itu harus bisa menggali informasinya dari narasumber itu. Terus yang terakhir, berbicara persuasi. Nah, ini itu adalah kemampuan berbicaranya untuk meyakinkan orang lain agar mengikuti pendapat atau ajakan kita. Nah, selanjutnya itu ada teknik berbicara yang efektif. Nah, yang pertama, rencanakan apa yang akan kita sampaikan. Nah, jadi sebelum kita itu berbicara, kita itu harus rencanakan dulu apa yang akan kita sampaikan. Kita itu harus tahu dulu apa saja yang ingin kita sampaikan. Nah, dengan merencanakan isi pembicaraan kita, jadi pesan yang akan kita sampaikan itu pun akan jelas, tidak melebar kemana-mana inti pembicaraannya. Nah, yang kedua, gunakan bahasa yang sesuai dengan audiens. Nah, maksudnya di sini tuh berarti kita itu sesuaikan cara berbicara kita itu dengan siapa yang mendengarkannya. Misalnya, kalau ada di acara resmi, berarti kita harus pakai bahasanya bahasa formal. Dan sebaliknya, kalau misalnya kita lagi sama teman, sama keluarga, nah itu bisa kita gunakan dengan bahasa santai, bahasa non formal. Nah, untuk apa? Untuk audiens atau pendengarnya ini mudah memahami apa yang kita bicarakan. Ada latih artikulasi dan intonasi. Nah, artikulasi berarti saat kita mengucapkan kata-katanya, dan intonasi, nah berarti naik turunnya suara kita. Jadi keduanya, kalau misalnya keduanya ini baik, nah otomatis pembicaraan kita itu jadi lebih hidup dan tentunya mudah didengar oleh si pendengar. Nah, selanjutnya pertahankan kontak mata. Nah, berarti maksudnya di sini tuh menatap mata audiens saat berbicara. Nah, itu bisa menunjukkan rasa percaya diri kita dan membuat mereka itu kayak merasa terlibatkan gitu. Jadi tapi tidak harus terus-terusan menatap mata mereka, cukup sesekali saja. Nah, selanjutnya itu ada kelola rasa gugup. Nah, kelola rasa gugup, nah wajar ya kalau misalnya kita masih merasa gugup saat berbicara. Nah, tapi penting banget untuk kita itu tetap tenang. Nah, cara mengatasinya yaitu dengan kita itu harus tetap fokus pada pesan yang akan disampaikan, bukan fokusnya itu kepada rasa takut kita. Gunakan contoh dan analogi. Nah, maksud di sini tuh berarti kita itu harus memberi contoh perumpamaan tentang isi pembicaraan kita. Untuk apa? Untuk membantu audiensnya ini lebih mudah memahami isi pembicaraan kita. Apalagi untuk kayak misalnya hal yang mungkin sulit dijelaskan secara langsung. Nah, ini contoh dan analogi ini bisa digunakan untuk memberi pemahaman tentang isi pembicaraannya. Akhir tanya jawab dengan audiens. Nah, tentunya di setiap pembicaraan itu, di akhir pembicaraan itu tentunya ada sesi tanya jawab. Nah, dengan melibatkan audiens lewat sesi tanya jawab ini bisa menunjukkan kalau kita ini paham sama materinya, terus siap menjawab, siap berdiskusi lebih lanjut lagi gitu. Oke, selanjutnya itu ada hambatan dalam berbicara. Nah, yang pertama itu ada gugup atau takut berbicara di depan umum. Nah, tentunya kalau misalnya kita itu belum terbiasa berbicara di depan banyak orang, di depan umum, kita itu merasa grogi, merasa cemas, merasa kayak nggak percaya diri saat harus berbicara di depan banyak orang, di depan umum. Nah, hal ini tuh bisa bikin kita jadi kehilangan fokus, sulit untuk menyampaikan pesannya itu dengan lancar, dengan jelas. Nah, yang selanjutnya itu tidak memahami materi. Nah, kalau misalnya kita itu kurang menguasai topiknya atau belum memahami isi materinya, nah otomatis kita jadi bingung sendiri saat akan menjelaskannya, dan itu bisa membuat si audiens pun ikut bingung dengan apa yang kita jelaskan. Ketiga, ada kurangnya kosakata atau struktur kalimat. Kurangnya kosakata, nah berarti terbatasnya pilihan kata atau kalimat. Nah, itu bisa menyulitkan kita untuk menyampaikan idenya, untuk menyampaikan pembahasannya itu dengan jelas. Nah, yang selanjutnya gangguan lingkungan, suara bising, perhatian terbagi. Nah, maksudnya misalnya kalau misalnya suasana sekitar kitanya itu tidak kondusif, ada suara berisik, ada gangguan lain, nah otomatis itu bisa mengalihkan perhatian kita dan perhatian si pendengar itu kepada suara berisik tersebut, kepada gangguan tersebut. Nah, itu bisa bikin
komunikasi kita itu tidak efektif karena ada suara berisik dan gangguan itu. Yang terakhir itu bahasa tubuh yang tidak mendukung. Nah, kalau misalnya saat kita berbicara itu tubuh kita itu tidak gerak, ekspresi kita tidak sesuai, kurangnya kontak mata, nah itu bisa membuat pesan yang kita sampaikannya itu terasa kurang meyakinkan audiens. Oke, selanjutnya itu ada tips mengembangkan keterampilan berbicara. Nah, yang pertama itu latihan rutin berbicara. Nah, supaya kita itu lebih lancar, percaya diri, jelas dalam berbicara. Tentunya kita itu perlu sering-sering berlatih. Nah, misalnya kita bisa berlatih berbicaranya itu di depan cermin. Nah, terus selanjutnya rekam dan evaluasi diri. Nah, maksudnya di sini tuh kita bisa coba rekam saat kita berbicara itu seperti apa. Lalu kita bisa tonton rekamannya itu untuk kita melihat bagian mana nih yang sudah bagus dan bagian mana nih yang masih ada perlu diperbaiki. Nah, yang ketiga, ikut organisasi yang melatih komunikasi, misalnya debat, public speaking. Nah, ini tuh bisa banget ya. Jadi latihan untuk kita berbicaranya itu dengan lancar. Nah, kita bisa gabung ke kegiatan seperti debat, public speaking ini. Untuk apa? Untuk bisa bantu kita itu terbiasa apa? Terbiasa berbicara di depan umum, di depan banyak orang, dan bisa belajar dari pengalaman-pengalaman di kegiatan ini. Oke, selanjutnya itu ada baca dan perluas wawasan. Nah, maksud di sini tuh berarti dengan kita banyak membaca, dengan kita banyak mencari informasi itu bisa memperluas wawasan kita. Kita jadi punya ide, punya pengetahuan yang bisa kita gunakan saat berbicara. Nah, yang terakhir itu minta umpan balik dari orang lain. Nah, jadi setelah kita itu berbicara, kita bisa tanyakan pendapatnya itu dari orang yang mendengarkan kita berbicara. Untuk apa? Untuk kita itu tahu kekurangan saat kita berbicara itu di mana, dan tentunya kita bisa perbaiki kekurangan tersebut. Terakhir itu ada kesimpulannya. Nah, jadi dari yang sudah kita bahas tadi itu bisa kita simpulkan kalau kemampuan berbicara ini itu punya peran penting banget dalam komunikasi. Nah, tanpa keterampilan berbicara ini tentunya pesan yang ingin kita sampaikannya itu jadi tidak nyampe, jadi tidak nyambung, atau malah bisa disalahpahami oleh pendengarnya, oleh audiensnya. Nah, kita semua itu bisa melatih, bisa mengembangkan keterampilan berbicara ini dengan cara apa? Dengan cara kita itu terus latihan, membangun rasa percaya diri, dan yang paling penting itu kita harus tahu dulu siapa audiens kita, siapa yang akan kita ajak bicara. Nah, karena kalau kita paham siapa yang kita akan ajak bicara itu, kita bisa menyesuaikan gaya bahasa kita, gaya bicara kita, dan isi pesan kita, supaya isi pesannya itu lebih efektif, lebih jelas. Nah, jadi intinya komunikasi yang baik itu bukan cuma soal ngomong biasa saja, tapi soal bagaimana pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima dan dipahami dengan baik, dengan benar oleh si pendengar, oleh si audiensnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.